Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kenari Mania dimanapun berada. Baik, kembali kali ini saya Kuku Hendrik hadir. Sekaligus saya akan menjawab banyaknya pertanyaan yang akan saya jawab ya di lewat video ini. Untuk teman-teman yang kemarin menanyakan bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kenari-kenari kita itu awet dalam produksi ya. Banyak sekali kejadian kenari baru 5 kali, baru 4 kali produksi sudah tidak mau bertelur kembali atau tidak mau birahi kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjaga betina kenari kita agar selalu awet produksi ya, karena keberhasilan dari peternak kenari adalah saat dia mempunyai kenari-kenari yang bagus ya dalam hal produksinya, seperti itu. Seperti kita lihat ini teman-teman, ini adalah kenari saya yang sudah berumur 2 tahun lebih ya. Ini sudah 20 kali lebih bertelur di tempat saya, tapi kondisinya masih sangat bagus dan sampai dengan hari ini dia masih awet untuk produksi atau terus menetas ya teman-teman. Tentu hal seperti ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi kita harus tahu caranya bagaimana merawat kenari-kenari kita supaya bisa produksi tahan lama ya. Baik teman-teman, langsung saja saya akan kasih tahu caranya kepada teman-teman. Jadi simak video saya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Seperti kita tahu, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman saat sudah berapa kali produksi kenari harus diistirahatkan. Jadi seperti ini teman-teman, jangan pernah, ini kalau menurut pengalaman saya, jangan pernah mengistirahatkan kenari selama dia masih mau berproduksi, selama dia masih mau bertelur, mau mengerami anakan, bahkan mau melolo anakannya. Ini jangan dihentikan. Ada saatnya dia akan istirahat sendiri ya. Selama dia masih produksi jangan pernah sekali-kali diistirahatkan, nanti akan menghilangkan birahi dari kenari itu sendiri. Kalau kenari-kenari itu sudah hilang birahinya, maka akan lama sekali ya, akan lama sekali dia untuk birahi kembali. Nah terus mengistirahatkannya adalah pada saat dia mabung teman-teman. Kenari ada masanya, biasanya ini kenari saya yang usianya sudah hampir 2,5 tahun, ini 2 kali mabung di tempat saya. Jadi pada saat dia mabung itulah cara terbaik mengistirahatkan kenari-kenari kita. Jadi saat dia mabung tetap kita rawat dengan baik ya, jangan terlalu banyak melakukan penjemuran, hanya sesekali saja. Kemudian kita kasih ekstra puding yang cukup saat dia mabung ya. Tetap pemberian telur, pemberian sayur tetap harus kita berikan, karena kenari yang dalam proses mabung ini juga memerlukan banyak nutrisi untuk menumbuhkan bulu-bulu baru ya. Jadi ekstra pudingnya kayak telur, kemudian kayak sayur jangan pernah dihentikan teman-teman, tapi tetap dikontrol ya, jangan berlebihan dalam pemberian telur. Biasanya telur dalam 1 hari itu cukup 1/4-nya saja agar menjaga kondisinya, nutrisi yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Itu pada saat dia mabung ya teman-teman. Cara perawatannya seperti itu untuk betina kenari, agar dia benar-benar istirahat total, dan saat bulu-bulunya kembali atau normal kembali dia akan terlihat muda lagi. Seperti ini kenari saya ini seperti darah ya, masih seperti darah, padahal dia sudah lebih dari 20 kali beranak di tempat saya, sudah lebih dari 20 kali, dan ini kenarinya cukup pintar dalam meloloh anakannya. Terus caranya seperti apa teman-teman? Baik, kita akan tunjukkan treatmentnya kenari ya. Pada saat dia selesai meloloh anakannya, kita awali dengan saat dia meloloh anakannya. Begitu dia selesai meloloh anakannya, kemudian anakannya sudah hampir mandiri, maka kita harus treatment kenari ini. Dengan cara seperti apa? Seperti ini teman-teman. Yang pertama dilakukan adalah pembersihan kandang. Ini kandangnya harus dibersihkan ya, sangkarnya ini harus benar-benar dibersihkan. Kemudian kita semprot kandang ini dengan menggunakan kutu toks. Kita campur dengan air ya, kita campur seperti ini. Kemudian kita semprot seluruh bagiannya, seluruh bagian sangkar ini ya. Ini sudah saya bersihkan. Ini seluruh bagian sangkar ini harus kita semprot seperti ini teman-teman.
Ya, kita semprot seperti ini tujuannya apa? Agar apabila ada kuman, ada kutu-kutu di sangkar kita, itu bisa mati ya. Kalau kita menggunakan kutu toks, kita campur dengan air seperti ini. Jadi kita bersihkan ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan sangkarnya, kita bisa mandikan kenari kita ya dengan menggunakan sampo bayi ya. Ya, kita semprot seperti ini, kita mandikan seperti ini ya. Nah, ini menggunakan sampo bayi teman-teman, agar lembut ya. Kalau tidak ada sampo bayi ya sampo-sampo biasa tidak apa-apa, asalkan setiap kita semprot itu jangan sampai kena kepalanya. Usahakan hanya di badannya saja teman-teman. Ya, jadi kita mandikan ya kenarinya menggunakan sampo agar bulu-bulunya tetap halus, terjaga dengan baik. Kemudian setelah itu kita akan ke treatment selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan seluruh sangkar ini, seluruh bagian sangkar ini dengan menggunakan kutu toks, kemudian kita juga harus membersihkan kotak sarangnya. Seperti ini ya, ini saya pakai kotak sarang seperti ini, harus kita bersihkan ya. Kalau perlu ini diganti. Ini saya menggunakan karung goni ya untuk kotak sarangnya, untuk sarangnya ya teman-teman. Nah, kotak sarangnya ini harus benar-benar dibersihkan ya, dibersihkan yang bersih. Misalkan teman-teman pakai yang dari plastik itu ya bisa dicuci ya kalau dari plastik. Setelah itu, setelah kita rawat dari sangkarnya, kemudian langkah selanjutnya adalah perawatan dari betina itu sendiri. Caranya seperti apa teman-teman? Ini kita harus siapkan. Kita menggunakan air hangat ya. Ini air hangat, hangat-hangat kuku seperti itu. Kemudian kita bisa pakai minyak tawon atau juga minyak kayu putih juga bisa. Caranya seperti apa teman-teman? Yuk kita pegang dulu burungnya ya. Kita tunjukkan di video. Oke teman-teman, kita sudah pegang burungnya ya. Nah ini kita lihat bulu-bulunya masih sangat halus sekali. Ini baru mabung teman-teman, dan saya sudah jodohkan. Ini sudah saya jodohkan. Jadi treatmentnya seperti ini. Yang pertama kita lakukan ini, setiap mau kita jodohkan ya, setelah memisanakannya, kakinya ini kita rendam dengan air hangat seperti ini teman-teman. Nah, direndam dengan air hangat seperti ini ya, kurang lebih 1 menit ya, ataupun 2 menit lah. Setelah kita rendam ya, ini dengan air hangat ya teman-teman, jangan dengan air panas, tapi dengan air hangat-hangat kuku seperti itu. Ini adalah treatment agar dia selalu sehat, kaki-kakinya, karena urat-uratnya itu ada di kaki ya. Kalau dia sehat, dia nyaman, dia akan lancar dalam produksi. Kemudian setelah selesai, kita keringkan ya. Kita keringkan seperti ini kakinya. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan minyak tawon atau minyak kayu putih ya, yang kita digunakan. Kemudian kita akan basah ini, jangan terlalu basah, kita sambil, nah kita ginikan saja. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kaki-kakinya ini menjadi rileks ya. Dia tidak gampang juga kalau tidak gampang digigit nyamuk ya. Dan kaki-kakinya ini akan rileks. Kalau rileks dia akan sehat. Dan kemudian akan menjaga kaki-kaki ini agar tidak bersisik. Ini bisa dilihat sudah usianya 2 tahun lebih tapi kakinya masih seger seperti ini, tidak ada sisik-sisiknya ya. Nah, lakukan cara ini kurang lebih 3 hari teman-teman ya. Lakukan cara ini kurang lebih 3 hari. Ini saya akan tunjukkan pada teman-teman. Ini adalah sudah lebih dari kurang lebih 20 kali ya produksi, tapi bulunya masih halus. Kemudian defense-nya juga dia gak kelihatan kalau dia sudah betina yang cukup tua ya. Dia masih kelihatan seperti darah, seperti betina siapan atau seperti tembean. Ini kita tunjukkan perutnya. Ini sudah hampir bertelur teman-teman. Kita lihat bulu pennya. Bulu pennya masih utuh. Nah, ini setelah dia mabung, dia akan kembali utuh kembali ya. Asalkan kita lakukan cara seperti ini, insya Allah akan awet dalam produksi kenari ini. Ini mungkin besok atau lusa sudah bertelur. Perutnya sudah seperti ini teman-teman. Nah, perut-perutnya juga masih seger kalau kita melakukan perawatan seperti ini ya. Jadi kenari-kenari agar kenari kita awet ya, teman-teman harus rajin dalam melakukan perawatannya ya.
Seperti itu teman-teman, cara merawat betina kenari agar dia awet dalam produksi ya, agar produksinya lancar, kemudian juga tidak kelihatan kalau burung ini sudah tua. Dia masih kelihatan sangat muda bulu-bulunya dan kaki-kakinya, karena kita melakukan treatment seperti itu agar kaki-kakinya tidak bersisik ya. Kemudian agar sehat, kita kasih cara seperti itu. Semoga video saya bisa membantu untuk teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Malang, Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.